Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota komisioner Kabupaten Tangerang Pak Sandi Akbar Kelana. Yang saya hormati para kasubag dan seluruh jajaran kesekretariatan. Tak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan media dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan konferensi pers ya terkait dengan beberapa jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tangerang. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan program, jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Yang pertama yang kami laksanakan terkait dengan tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam PKPU 2 tahun 2024 secara global tahapan dimulai dari tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024. Namun dipertegas dalam surat dinas KPU RI nomor 959 bahwa pelaksanaan mulai dari verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual itu diatur dalam surat dinas KPU RI nomor 959 tahun 2024, yang mana secara tahapan mulai dari tanggal 12 Mei kemarin KPU Kabupaten Tangerang alhamdulillah sudah menerima berkas dukungan bakal calon perseorangan dari salah satu bakal pasangan calon perseorangan, yaitu Bapak Zulkarnain SE dan Bapak Leru Yustira SE, yang mana jumlah dukungan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa Kabupaten Tangerang dengan jumlah DPT lebih daripada 1 juta itu jumlah minimal dukungan yang harus dipenuhi adalah 6,5% dari jumlah DPT terakhir, yaitu 152.999. Nah, pada tanggal 12 Mei kemarin kita sudah menerima berkas dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan yaitu Pak Zulkarnain dan Pak Leru, yaitu sebanyak 159.870, artinya lebih dari batas minimal ya. Namun kita lakukan verifikasi administrasi terkait dukungan yang diserahkan, yaitu mulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni kemarin. Hasil daripada verifikasi administrasi yang memenuhi syarat hanya 29.207, yaitu untuk sisanya yang tidak memenuhi syarat 126.206, dan yang belum memenuhi syarat itu 4.475. Namun dalam pengajuan selanjutnya ketika memang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dari bakal pasangan calon perseorangan ini mengajukan kembali terkait dengan jumlah dukungan perbaikan yang mana diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016, yaitu 2 kali lipat dari jumlah tidak memenuhi syarat di pengajuan pertama. Nah, yang bersangkutan mengajukan sebanyak 233.302 dukungan, artinya 2 kali lipat dari jumlah TMS dari verifikasi administrasi sebelumnya. Dan alhamdulillah kami Kabupaten Tangerang beserta dengan jajaran di tim teknis sudah melakukan verifikasi administrasi untuk perbaikan ke-1. Jadi dari 233.000 sekian kita sudah lakukan verifikasi administrasi, dan hasilnya
Untuk yang memenuhi syarat itu 160.706 ya, dari jumlah 233.302 itu yang memenuhi syarat. Kemudian yang tidak memenuhi syaratnya adalah 72.536, belum memenuhi syaratnya 3.898. Dan dari 2 kali verifikasi administrasi ini kita akumulasi dari yang awal 29.000 yang memenuhi syarat, kemudian ditambah dengan verifikasi administrasi perbaikan yang kedua yaitu 160.000 sekian, maka total memenuhi syarat secara administrasi yaitu 189.973. Artinya ini sudah melebihi batas minimal 152.999. Artinya bakal pasangan calon perseorangan untuk Bapak Zulkarnain dan Pak Leru secara administrasi ini sudah memenuhi syarat. Dan selanjutnya sesuai dengan apa yang diatur dalam Surat Dinas KPU RI 959 tahun 2024, bahwa secara tahapan kami melakukan verifikasi faktual untuk tahapan selanjutnya, yang itu yang akan dilaksanakan, yang alhamdulillah sekarang sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni, yaitu 14 hari kita akan melakukan sedang melakukan verifikasi faktual sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016, bahwa pelaksanaan verifikasi faktual ini dilakukan dengan metode sensus, artinya bukan sampling. Jadi dari 189.000 sekian ini kita turunkan ke rekan-rekan PPK dan rekan-rekan PPS untuk dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus. Yang mana kenapa kita menggunakan rekan-rekan badan ad hoc, ini diatur dalam Surat Dinas 959 tahun 2024 bahwa yang melaksanakan verifikasi faktual ya KPU dibantu oleh PPS dan PPK ataupun badan ad hoc yang ada di wilayah masing-masing, seperti itu. Sampai dengan saat ini proses verifikasi faktual alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bahkan di hari pertama dari KPU Provinsi, bahkan kami dari tim KPU Kabupaten Tangerang melakukan monitoring di beberapa wilayah, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Adapun hasilnya belum kita sampaikan karena memang secara proses ini masih sedang berlangsung dilakukan oleh rekan-rekan badan yaitu PPK dan PPS. Itu terkait dengan tahapan pencalonan untuk calon perseorangan. Adapun sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU 2 tahun 2024, untuk pencalonan itu dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus itu untuk pendaftaran bakal calon, baik itu bakal calon yang lolos nanti di perseorangan maupun bakal calon yang diusung oleh partai politik ataupun gabungan dari partai politik, sampai nanti kita tetapkan di tanggal 22 September. Mungkin itu terkait dengan tahapan pencalonan. Yang selanjutnya, karena tahapan kita beririsan ya, Pilkada serentak tahun 2024 ini memang secara tahapan ini kan dipersempit ya, artinya ada beberapa tahapan yang beririsan ya. Kami pun KPU Kabupaten Tangerang selain melakukan tahapan pencalonan ya, kami sudah melakukan tahapan persiapan untuk proses penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih, yang mana diatur dalam Surat Dinas KPU RI 638. Sebelum kita melakukan pemutahiran data pemilih, kita melakukan pembentukan badan ad hoc, yaitu petugas pemutahiran data pemilih yang disebut dengan Pantarli. Pantarli ini secara tahapan kita sudah melakukan penerimaan pendaftaran mulai dari tanggal 13 Juni sampai dengan 19 Juni kemarin, yang dilakukan oleh
rekan-rekan PPS di masing-masing desa kelurahan. Secara total untuk jumlah Pantarlih yang mendaftar itu 9.314. Secara kebutuhan Kabupaten Tangerang membutuhkan petugas Pantarlih itu 8.706. Artinya di sini ada kelebihan, namun sesuai dengan juknis yang diatur dalam keputusan 638, di situ ada beberapa yang memang secara administrasi itu harus diseleksi secara administrasi, ya. Kemudian dari pengalaman dan sebagainya ini pun jadi bahan pertimbangan, dan ini sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan Badan Ad Hoc, terutama rekan-rekan PPS di masing-masing desa kelurahan. Dan alhamdulillah secara tahapan di hari ini tanggal 23 Juni rekan-rekan PPS sudah menetapkan Pantarlih terpilih, yang nanti di tanggal 24 besok kita akan melakukan pelantikan dan bimbingan teknis secara serentak se-Kabupaten Tangerang di masing-masing desa kelurahan. Selain itu juga setelah dilaksanakan pelantikan dan bimbingan teknis untuk rekan-rekan Pantarlih yang nanti akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian, juga akan dilaksanakan gerakan coklit serentak, yaitu rekan-rekan Pantarlih akan mendatangi beberapa tokoh di masing-masing wilayah untuk sekaligus mensosialisasikan, menggaungkan bahwa pelaksanaan coklit itu dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Jadi nanti di hari Selasa di tanggal 24 di masing-masing kecamatan akan melakukan apel gelar pasukan untuk rekan-rekan Pantarlih yang dikomandoi oleh rekan-rekan PPK dan PPS, dan selanjutnya akan melakukan gerakan coklit serentak mendatangi tokoh-tokoh yang ada di wilayah untuk dilakukan pendataan, pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih yang rekan-rekan Pantarlih nanti bawa. Dan secara kesiapan, alhamdulillah secara logistik, baik itu untuk dokumen-dokumen, kemudian perlengkapan Pantarlih mulai dari topi, rompi, dan ATK dan sebagainya, alhamdulillah saat ini rekan-rekan PPK sudah menuju kantor KPU untuk pengambilan. Secara logistik 90% kita sudah siap untuk diturunkan ke masing-masing kecamatan dan untuk didistribusikan ke masing-masing PPS. Ya, ketika nanti besok dilakukan pelantikan bisa langsung diberikan untuk perlengkapan dan sebagainya. Mungkin itu dua tahapan penting yang sedang kami laksanakan, mulai dari tahapan pencalonan sampai dengan pemutahiran data pemilih. Harapan kami tahapan demi tahapan ini semua bisa berjalan dengan lancar, dan mohon dukungan pada seluruh warga masyarakat khususnya bahwa di tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli rekan-rekan petugas pemutahiran data pemilih akan mendatangi rumah warga yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam rangka menyusun daftar pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024. Mudah-mudahan daftar pemilih yang kita mutakhirkan, kita susun ini bisa lebih berkualitas dan bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa mensukseskan Pilkada tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tangerang.